Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Dwi Lutfiadi dengan NPM 2214071001. Dengan saya Bagas Kurnia Putra dengan NPM 2214071003. Saya Diva Rizky dengan NPM 2214071027. Saya Nita Sari dengan nomor NPM 2214071023. Kami dari kelompok 4 dengan sensor esimeter pengatur nutrisi hidroponik. Selamat menyaksikan video dari kami. Izin memperkenalkan diri, saya Yunita Sari dengan nomor NPM 2214071023. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman hasil ataupun abstrak dari kelompok kami, yaitu sensor esimeter. Perancangan tugas air ini membuat alat atau sensor esimeter untuk mengatur konsentrasi nutrisi dalam hidroponik secara otomatis. Dengan melakukan pengecekan kadar nutrisi air, sistem ini menggunakan microcontroller Arduino Uno. Microcontroller ini digunakan untuk membaca kadar nutrisi pada air melalui sensor TDS dan mengendalikan pompa nutrisi. Hal ini untuk mengatur air nutrisi pada tangki hidroponik. Dari hasil pengujian proses pada saat nutrisi pulang dari set point yang telah ditemukan, sistem akan melakukan pengisian air nutrisi dan membaca nilai kepekatan nutrisi. Apabila sudah melewati batas set point, maka pompa nutrisi akan berhenti secara otomatis. Berdasarkan uji kalibrasi, diperoleh nilai R kuadrat sebanyak 0,9998 dengan rumus Y sama dengan 1,0015X min 5,2965 yang diubah menjadi X sama dengan Y plus 5,2965 dibagi 1,0015. Pada uji validasi diperoleh nilai R kuadrat sebanyak 0,9981 dengan rumus Y sama dengan 0,9423X menggunakan persamaan Y sama dengan AX, dan tingkat keakuratan rata-rata alat ini sebesar 99,998%. Dengan waktu respon alat ini ialah 30 detik. Hal ini menunjukkan grafik stabilitas yang sangat stabil. Uji reliabilitas pada setting point menghasilkan nilai sebagai berikut. Pada setting point 1 ialah 0,87062, setting point 2 0,985549, setting point 3 0,99837, setting point 4 0,98678, setting point 5 0,99848, setting point 6 0,99720, setting point 7 0,99943, setting point 8 0,99871 dengan nilai rata-rata sebesar 0,97938. Nilai ini menunjukkan sistem yang akurat dan konsisten dalam menjaga kadar nutrisi air pada level yang optimal. Hal ini juga, semakin kecil nilai pada reliabilitas, maka semakin kecil juga kesalahan yang terjadi pada alat pengukuran. Ini berarti alat bekerja dengan baik dan dapat diandalkan. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go! She don't mind, girl. Come on, girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me if it feels alright. Put it up in low and bring it up. No, she doesn't mind. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya Bagas Kurnia Putra dengan PN 2414071003. Ini saya akan menjelaskan tentang skematik yang kami gunakan dalam rangkaian pada sensor mesin. Ini saya menggunakan sesi reading untuk membuat skematiknya. Dalam skematik ini ada beberapa komponen yang kita gunakan. Yang pertama itu ada Arduino, di mana Arduino ini berfungsi sebagai microcontroller atau sebagai otak utama untuk mengolah semua data atau untuk mengatur program dari semua rangkaian yang ada di rangkaian ini. Lalu yang kedua ada LCD, di mana LCD ini berfungsi sebagai penampil hasil dari sensor atau dari hasil RPC sendiri untuk menampilkan waktu atau semua sistem yang transparan di ini. Lalu selanjutnya ada RPC, di mana RPC ini sebagai pengatur waktu atau
cara real time, yakni dengan menampilkan waktu berupa hari, tanggal, dengan tepat. Lalu selanjutnya ada MMC. Nah, ini MMC ini berfungsi sebagai penyimpan data, di mana data sistem laporan nanti akan disimpan di kartu backup. Lalu selanjutnya ada relay. Ini kita menggunakan relay 5 volt, di mana relay ini sebagai saklar otomatis untuk menghidupkan atau mematikan pompa yang diatur langsung oleh Arduino Uno ini. Lalu di sini ada baterai 9 volt yang berfungsi untuk mengalirkan berenergi ke aktuator. Lalu ini ada aktuator, di mana aktuator yang kita pakai itu yakni pompa, di mana pompa ini berfungsi untuk mengalirkan atau menyedot nutrisi di bak nutrisi untuk disalurkan ke pipa-pipa di sistem hidroponik, di mana untuk mengatur hidup atau matinya pompa ini ntar diatur oleh si relay ini sebagai faktor otomatis. Lalu selanjutnya ada sensor. Ini kita menggunakan sensor ECO, di mana sensor ECO ini untuk mengukur kadar larutan elektrik atau larutan mineral seperti garam, atau biasanya digunakan untuk mengatur kadar nutrisi atau EC dalam larutan yang digunakan untuk sistem hidroponik. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang tematiknya. Pertama-tama kita ke Arduino dulu. Ini ada 5V di Arduino atau bikin 5V ini kita jumper atau kita hubungkan ke papan rantai di sebelah sini, di mana 5V ini merupakan aliran positif. Lalu setelah itu ada GND atau aliran negatif, kita jumper juga atau kita hubungkan ke papan rangkai di sebelah sini. Jadi untuk aliran sebelah sini merupakan aliran positif atau DC. Sedangkan di sebelah sini merupakan aliran negatif, yaitu GND. Setelah itu kita hidupin A4. Ini ada 4. Nah, ini ada pin A4, di mana dari pin 4 Arduino ini kita hubungkan lagi ke papan rantai. Kita hubungkan sama ke sebelah sini. Lalu ada pin A5, kita hubungkan lagi menggunakan kabel jumper ke papan rangkai sebelah sini. Nah, jadi untuk jalurnya, untuk di sini sebagai jalur positif, ini untuk jalur negatif, ini jalur untuk A4 di kabel pemilik ini, dan di kabel hijau ini untuk jalur A5. Nah, setelah itu kita mulai untuk memasang beberapa komponen yang lain seperti LCD. Nah, di LCD ini terdapat 4 aliran, yaitu ada GND, VCC, SDA, sama PL. Di mana GND ini adalah arus negatif, kita jumper ke papan rangkai gunakan kabel jumper warna hitam ini, kita hubungkan ke aliran negatif ini ya. Nah, untuk pemasangan ini dengan balik-balik, ya terbalik-balik, maka arus yang dialirkan itu tidak akan sampai, bahkan bisa jadi konsleting. Yaitu yang kedua, ada PCC atau aliran positif, kita jumper langsung menggunakan kabel jumper warna merah ini, kita jumper ke papan rangkai, lalu kita alirkan ke papan rangkai pada arus listrik positif. Nah, nah, setelah itu ada SDA. SDA ini kita jumper lagi menggunakan kabel jumper berwarna kuning ini. Saya jumper ke bagian papan rangkai arus A4 yang dari Arduino ini. Saja. Setelah itu kita hubungkan 4 SPL ini
Kalau bukan lagi menggunakan kabel jumper, kita hubungkan ke arus listrik 5. Ini. Hmm. Jadi kita tuliskan ya, kita tuliskan di mana ada arus listrik 4, 5 kita tuliskan. Untuknya kita buka lagi ini, ketika itu udah ini ya, itu memang alirannya sudah connect. Setelah itu kita memasang RPC. Nah, untuk di RPC ini ada 6 ya, 6, 6 aliran. Tapi yang kita pakai itu hanya 4, yaitu GND, divisi, DA, sama CA. Nah, untuk GND ini kita hubungkan ke papan rangkai menggunakan kabel jumper. Kita hubungkan ke arus negatif. Ini GND-nya adalah arus negatif. Nah, kita taruh ke sini. Setelah itu ada divisi. Kita pasang ke aliran positif di sini. Setelah itu ada setelah itu ada SDA. Ya, kita alirkan ke aliran A4 di peta rangkai. Setelah itu ada STL, kita alirkan ke papan rangkai pada A5 dan A5. Nah, setelah itu komponen berikutnya ada NMC. Nah, di NMC ini banyak pin. Ada GND, MISO, SPK, MOSI, SP, S5, terus 3, min 3, sama GND. Nah, karena GND ada 2, kita pakai 3 aja sebelah sini. Kita sampel, kita hubungkan lagi ke papan rangkai, ke aliran tanpa rangkai, aliran negatif. Dan GND-nya adalah aliran negatif. Setelah itu, kita sampel lagi bikin MISO ini ke Arduino Uno, ke Arduino, ya, ke Arduino Uno, ke Arduino Uno 12 ya. Ini ada kabel berwarna abu-abu ini. Setelah itu, kita pasang lagi ada itu kan, yang kabel berwarna ini, kita akan lagi kita hubungkan ke pin Arduino Uno nomor 13 ya. Nomor 13 yang ini. Nomor 13. Setelah itu, setelah itu kita hubungkan pin MOSI ini, ada kabel jumper berwarna biru ini, kita jumper lagi, lalu kita hubungkan ke Arduino Uno pin pin 11, ada kabel jumper berwarna biru ini. Nah, setelah itu kita pasang lagi ada TS. Nah, di sini kita ganti menggunakan kabel jumper berwarna oranye ini, kita pasang pada pin 4 di Arduino ini. Setelah itu ada 5V. 5V ini atau disebut juga VCC, yakni aliran positif, maka kita taruh di papan rantai pada aliran positif. Nah, setelah itu ke komponen berikutnya kita menggunakan relay, mana kita menggunakan relay 5 volt di sini. Ini ada 3 apa ya? Ada in, GND, dan VCC. Mana pada in ini kita hubungkan langsung ke Arduino Uno menggunakan kabel jumper berwarna biru muda ini. Kita langsung jumper ke Arduino Uno pin 7. Setelah itu ada pin GND ini kita hubungkan lagi ke papan rangkai menggunakan kabel yang berwarna hitam ini ke papan rangkai, ada aliran negatif yang GND.
Lalu VCC kita alihkan ke papan rangkai pada arus DC, yaitu kita masuk ke sensor, di mana di sensor ini saya dapat zat ini yaitu A, plus ini VCC, dan min ini JMB. Nah, yang pin A ini kita sambungkan langsung atau kita hubungkan langsung ke Arduino Uno, di mana kita menggunakan pin Arduino Uno 0 ya, pada model jumper berwarna coklat ini kita hubungkan ke pin Arduino Uno pada angka 0. Setelah itu kita hubungkan lagi untuk pin mesin atau VCC, kita hubungkan menggunakan kabel jumper berwarna merah, kita hubungkan ke papan rangkai pada aliran listrik. Lalu yang pin 3 ini atau GND kita hubungkan ke papan rangkai menggunakan kabel jumper berwarna hitam ini, kita hubungkan ke papan rangkai beraliran negatif. Nah, setelah itu kita ada aktuator. Untuk aktuatornya sendiri kita menggunakan pompa. Ini sebenarnya terdapat dua kabel, yaitu kabel merah dan kabel hitam. Nah, ke kabel merah ini sendiri kita hubungkan ke relay sebelah kiri, dan untuk kabel hitamnya kita hubungkan langsung ke konektor baterai. Setelah itu untuk kabel merah di konektor baterai ini kita hubungkan, ya, kita pasang ke bagian tengah di relay. Nah, jadi kurang lebih dari skematik kelompok kami seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divatski. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol otomatis Isimeter. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan dan keterbatasan lahan pertanian, sistem pertanian modern seperti hidroponik menjadi alternatif yang semakin populer. Hidroponik memungkinkan budidaya tanaman tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi sebagai media tumbuh. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem ini adalah keseimbangan larutan nutrisi yang ditentukan oleh tingkat electrical conductivity atau EC atau konduktivitas listrik. EC menunjukkan jumlah ion terlarut dalam larutan yang langsung dengan konsentrasi nutrisi. Pengukuran dan pengaturan isi secara manual masih banyak dilakukan, namun metode ini memerlukan ketelitian tinggi dan dilakukan secara berkala, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan bila nilai isi berubah secara tiba-tiba. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kontrol otomatis Isimeter yang dapat memantau dan menyesuaikan nilai isi secara real-time agar tetap berada dalam batas. Lalu selanjutnya adalah manfaat. Adapun manfaat dari sistem kontrol otomatis Isimeter ini antara lain yang pertama adalah meningkatkan waktu dan tenaga dalam pengelolaan larutan nutrisi hidroponik. Yang kedua adalah menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman dengan menyediakan lingkungan optimal secara terus-menerus. Yang ketiga adalah meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan nutrisi yang berdampak buruk pada hasil panen. Dan yang keempat adalah mendorong teknologi otomatis dalam dunia pertanian modern, khususnya hidroponik. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya itu adalah untuk memantau nilai isi dalam larutan ini agar kita bisa mengontrol atau menstabilkan konsentrasi nutrisi itu supaya bisa menambahkan air murni atau larutan pekat berdasarkan nilai isi yang terdeteksi. Dan juga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap pengukuran manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Baiklah, itu untuk pendahuluannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalkan diri, saya Bagas Kurnia dengan MPM 2214-071003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat fungsional dan struktural. Nah, untuk pertama, di sini ada komponen yang kita pakai, yaitu Arduino Uno, di mana fungsi dari Arduino Uno ini sebagai microcontroller atau otak untuk mengatur semua komponen yang kita pakai. Nah,
Habis itu komponen kedua yang kita pakai ada LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan semua hasil pengukuran seperti pengukuran dari sensor maupun waktu dan semua sistem yang kita atur di Arduino Uno akan ditampilkan di LCD ini. Setelah itu komponen yang ketiga ada RTC, di mana RTC ini berfungsi untuk mengatur waktu secara real time, di mana waktu yang ditampilkan itu ada hari, tanggal, dan waktu atau jam. Lalu komponen berikutnya ada MMC, di mana MMC ini berfungsi untuk menyimpan data yang kita ambil dari pengukuran sensor, di mana data itu akan disimpan di kartu memori atau memory card. Ini memory cardnya. Setelah itu komponen berikutnya ada relay, di mana relay ini berfungsi sebagai sakral otomatis yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan akuator, di mana akuatornya kita menggunakan pompa. Jadi saklar ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan pompa yang diatur langsung di Arduino Uno. Setelah itu kita ada komponen berikutnya, yakni sensor sendiri, yaitu sensor EC, di mana sensor ini berfungsi untuk mengatur larutan nutrisi atau larutan garam yang biasanya digunakan untuk mengatur nutrisi pada tanaman, yaitu tanaman hidroponik khususnya. Setelah itu kita ada aktuatornya, yaitu pompa. Di sini kita menggunakan pompa tipe C, di mana pompa ini berfungsi untuk mengalirkan larutan nutrisi ke bak nutrisi. Setelah itu ada batu baterai. Di sini kita menggunakan batu baterai 9 volt yang berfungsi untuk memberikan energi atau tegangan ke akuator, di mana energinya ntar diatur langsung oleh relay. Setelah itu kita ada kabel konektor baterai. Di sini ada kabel plus dan minusnya. Setelah itu kita ada kabel Arduino Uno, yaitu berfungsi untuk menyambungkan Arduino Uno ke laptop. Setelah itu kita ada kabel male female, yaitu berfungsi untuk menjumper komponen satu komponen lainnya atau komponen ke papan rangkai. Itu ada kabel male, fungsinya sama juga untuk menghubungkan komponen satu komponen lainnya. Setelah itu ada komponen yang terakhir, yakni papan rangkai atau breadboard yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik yang kita jumper menggunakan kabel male female atau male tadi ke komponen satu komponen lainnya. Nah, itu aja komponen yang kita pakai pada sensor EC. Baik, di sini saya Bagas Kurnia Putra dengan PMD 214071003. Di sini saya akan menjelaskan proses perakitan, pembuatan kontrol, fisik alat ukur, dan integrasi. Nah, untuk perakitan sendiri, yang pertama kita siapkan dulu wadah serta papan rangkai. Setelah itu kita mulai dengan memasang Arduino Uno-nya dulu, kita jumper ke papan rangkai. Untuk jumper ini kita menggunakan kabel male. Mana kita memasang dulu, yaitu arus positif VCC. Benar. Lalu kita jumper ke papan rangkai. Lalu kita pasang arus negatifnya atau GND ke papan rangkai. Ya, untuk arus negatif GND. Setelah itu kita berlagi dari Arduino Uno di pin A4 ke papan rangkai. Sini A4. Setelah itu kita jumper lagi di pin A5 ke papan rangkai.
Setelah semua terpasang ke papan rangkai, otomatis dari arus di Arduino ini mengalirkan langsung ke papan rangkai. Setelah itu kita pasang komponen selanjutnya, itu LCD. LCD ini ada GND, VCC, SDA dan HCL. Kita jumper lagi dari GND atau arus negatif, kita jumper ke papan rangkai di arus negatif tadi, GND tadi di sini. Selanjutnya ada VCC atau arus negatif, kita jumper lagi ke papan rangkai di arus negatif itu di sini. Nah, setelah itu ada SDA, jumper lagi menggunakan kabel male female. Kita bukan ke papan rangkai di arus A4. Setelah itu ada SCL, kita hubungkan ke papan rangkai di arus A5. Setelah tertancap dengan baik, kita pasang di kotak rangkaian. Kurang lebih seperti ini. Lalu ada komponen berikutnya, yaitu ada RTC. Di sini ada GND, VCC, SDA, SCL, SQW sama 32K. Nah, yang kita pakai atau yang kita jumper ini hanya GND, VCC, SDA dan SCL. Kita mulai dari arus negatif GND, kita hubungkan ke papan rangkai di arus negatif. Setelah itu kita jumper lagi dari arus positif VCC ke papan rangkai arus positif. Nah, itu ada SDA. Di sini kita sambung menggunakan kabel male dari SDA di RTC ke arus A4 di papan rangkai. Nah, situ kita jumper lagi dari SCL ke arus pin A5 di papan rangkaian. Usahakan semua sudah tertancap dengan baik. Di sini untuk RTC sudah terpasang ya. Setelah itu ada MMC. Di sini ada SC, SCK, MOSI, ISO, VCC dan GND. Nah, untuk di MMC ini kita jumper semua dari pin yang ada di MMC. Pertama ada GND, terus negatif kita hubungkan ke papan rangkai harus negatif pula. Setelah itu kita jumper lagi VCC atau VCC positif ke papan rangkai VCC atau listrik positif. Setelah itu ada MISO, dimana MISO ini kita jumper lagi ke pin 12 Arduino ya, misalnya pin 12 Arduino. Berarti kita di sini. Benar. Setelah itu ada MOSI, ini kita hubungkan ke pin 11 ISO ke pin 12. Nah ya, MOSI ke pin 11 di Arduino. Nah, lalu ada SCK. SCK ini kita hubungkan ke pin 13
Arduino Uno. Nah, lalu ada yang terakhir, ada CS, dimana CS ini kita jumper lagi ke Arduino Uno pin 4, gabungkan ke Arduino Uno pin 4 ya. Nah, untuk MMC sudah terpasang juga. Sini. Lalu yang berikutnya kita akan memasang dari sensor yang kita pakai sendiri, yaitu sensor PC meter. Sini sudah saya sambung ya sebelumnya menggunakan kabel HiFi juga. Nah, di sensor ini terdapat arus negatif yaitu GND, positif itu ke VCC, dan pin A dari sensor ini ke pin A0 di Arduino Uno. Mari kita sambung dari arus negatif dulu, GND, kita ke GND, ke arus papan rangkai GND ya, GND sini, GND. Lalu setelah itu ada arus positif atau VCC, kita jumper atau kita hubungkan ke papan rangkai pada arus positif atau VCC. Setelah itu di pin A di sensor kita hubungkan ke Arduino Uno pin 0. Dan untuk ini ke pin A0, maaf ya, ke pin A0 sini berarti. Pasang untuk sensornya. Lalu setelah itu kita lanjut memasang aktuator, dimana aktuator ini kita menggunakan pompa tipe C yang 5 volt dengan batu baterai 9 volt dan relay 5 volt. Kita harus menyesuaikan juga yang menggunakan relay ini harus sesuai dengan pompanya. Jika relay ini tidak sesuai sama spesifikasi pompa, maka pompanya tidak akan hidup. Kita pasang dulu relaynya. Nah, di sini di relay ini ada arus positif VCC, arus negatif ini dan in. Nah, lalu kita jumper lagi untuk VCC atau arus negatif, arus positif. Nah, berhubung di papan rangkai ini udah penuh, kita jumper terlebih dahulu dengan menggunakan kabel memel. Kita jumper dulu dari sini, papan ini ke sini. Lalu kita tancapkan lagi. Untuk relay di arus positif ini kita hubungkan ke papan rangkai arus positif. Setelah itu ada GND, jumper lagi ke papan rangkai arus GND atau arus negatif. Ini juga tidak penuh ya. Kita jumper terlebih dahulu ke sedang papan sini agar arus listrik yang dari sini mengalir ke papan rangkai sebelahnya. Jumper dulu. Kita jumper. Setelah itu kita pasang lagi. Kita pasang relay dari arus negatif ke papan rangkai arus negatif pula. Nah, satu lagi pin ini ke pin 7 di Arduino Uno. Pasang
Hidochu Arduino Uno. Untuk relay sudah terpasang. Lalu kita sekarang masang aktuatornya. Aktuatornya ini kita hubungkan ke relay. Pertama kita pasang dulu pengait. Tadi dulu hubungkan kabel pengait baterai ke pompa dan ke relay. Nah, untuk kabel merah ini kita hubungkan ke kabel kreatif, kita hubungkan di relay bagian tengah. Kita kendorkan dulu, setelah kita pasang, tambahkan saja. Pasang kita kencangkan menggunakan baut. Setelah itu kabel merah di pompa ini kita pasang di relay sebelah kiri. Lagi. Nah, setelah kait dari kabel hitam pompa sama kabel hitam di pengait baterai kita hubungkan, kita sambung. Set. Setelah itu kita pasang ke baterai. Di sini pompa belum menyala karena belum saya hubungkan ke laptop. Nah, setelah komponen semua tersusun dengan rapi dan tancap dengan benar, lalu kita menggunakan kabel Arduino Uno. Ini berfungsi untuk menghubungkan ke laptop. Coba ya ke laptop. Oke. Coba hubungkan ke laptop. Nah, di sini pompa sudah menyala, berarti rangkaian kita ini sudah tersusun dengan baik. Nah, pompa ini akan mati ketika membaca sensor ini ketika kita setting di sintak tentang ukuran nutrisi yang kita pakai. Ketika nutrisi itu rendah maka pompanya akan hidup, dan ketika nutrisinya sudah terpenuhi maka pompa otomatis akan mati. Sekian dari video perakitan di kelompok 4, yaitu sensor estimator. Baik, saya Bagas Kurnia Putra dengan IPN 2214071003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan program uji aktivasi sensor, RTC, MNC, dan LCD sebelum kalibrasi. Dan di sini terdapat sintak atau program yang kami gunakan sebelum mengkalibrasi sensor kami, yakni sensor estimator. Dan saya akan menjelaskan setiap program yang ada di sintak ini. Yang pertama ada bagian input and library, yaitu ini ada input liquid crystal I2C H, di mana I2C ini merupakan inter-interface circuit, yakni yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang memungkinkan Arduino berkomunikasi dengan multi komponen menggunakan dua kabel saja. Nah, untuk memastikan input liquid crystal I2C H ini,
merupakan library LCD untuk komunikasi dengan I2C. Lalu ada include SPI.h ini. Nah, ini library untuk komunikasi SPI atau untuk SPCAP. Lalu ini ada include SP.h. Ini untuk library untuk membaca atau menulis extract. Lalu ada include RPC need.h. Nah, ini library untuk modul RPC untuk mengatur waktu secara detail. Lalu ada include gravity TDS.h. Ini library khusus untuk sensor TDS atau unsur. Nah, selanjutnya ada definisi konstansa dan variabel. Nah, di sini ada def in TDS in A1, di mana ini merupakan A1 ini merupakan pin analog yang diberikan langsung pada sensor TDS di terminal. Lalu ada gen, lalu ada konstansa untuk kalibrasi sendiri. Ini ada Devin kalibrator gen 3.5. Nah, ini pemrograman atau sintak ini digunakan untuk untuk meningkatkan pembacaan dari sensor. Lalu ada Devin kalibrator offset 50.50. Ya, ini merupakan nilai tambahan. Lalu di bawahnya ada variabel global dan variabel umum, yaitu ada float temperatur 25. Ya, ini digunakan untuk suhu level atau suhu yang kita gunakan, yakni Celsius. Kalau ada float TDS value sama dengan 0, yakni nilai TDS mentah dari sensor sendiri. Kalau ada float calibrate value sama dengan 0, yakni nilai TDS setelah dikalibrasi. Nah, untuk penjelasannya, Dev Dev ini Dev ini membuat konstansa yang tidak bisa diubah saat program berjalan. Fungsi dari Dev ini adalah membuat konstansa yang tidak bisa diubah saat program berjalan. Lalu ada calibrated again, yaitu mengalihkan hasil pembacaan, membuat nilai pembacaan dari sensor ini lebih tinggi. Kalau ada calibrator offset, yakni fungsi itu menambahkan nilai tetap ke hasil pembacaan. Dan variabel float ini digunakan untuk angka desimal. Lalu selanjutnya ada instalasi objek. Di instalasi objek ya ini yang ini ya programnya. Disebut Crystal I2C LCD 0x27,16,2. Nah, untuk sintaks ini, ya ini berfungsi untuk menampilkan di LCD menggunakan I12 tadi dengan alamat 0,0 kali 27 dengan 16 kolom dan 2 baris. Lalu selanjutnya ada my file. Nah, my file ini fungsi untuk objek untuk operasi file SD card. Lalu ada RPC DS3231 RPC. Ya, ini berfungsi untuk objek RPC tipe DS3231 yang akan digunakan sendiri. Lalu ada Gravity TDS, Gravity TDS. Ya, ini untuk membaca objek sensor TDS. Nah, untuk penjelasannya, ini kan ada 0,27. Ya, ini untuk alamat dari I2C tadi. Untuk modul ditampilkan di modul LCD. Lalu ada 16,2 ini. Ini untuk menampilkan di LCD memiliki 16 karakter per baris dan 2 baris. Lalu ini juga ada fungsi yang untuk memberikan akses ke fungsi-fungsi spesifik hardware. Lalu selanjutnya ada array untuk hari. Ini kan ada start T32 atau lalu bawahnya ada start day of week T12, lalu mengambilkan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Nah, untuk CRC32 ini berfungsi untuk sebagai buffer untuk string ya. Lalu dan di bawahnya ini ada array dimensi untuk menyimpan nama hari dalam bahasa Indonesia, yakni ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau ada 7, 12, berarti ada 7 hari, dan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan 12 ini merupakan masing-masing maksimal terdapat 11 karakter ada 0 terminator. Lalu selanjutnya ada fungsi set up atau instalasi. Sini ada instalasi LCD dan tampilan awal, dan ini LCD white, set LCD unit, LCD flashlight, LCD set cursor. Nah, untuk bagian yang pertama ini untuk menampilkan penulisan teks dengan terdapat nilai di setiap ada yang dimunculkan ini, ada yang 5.000, ada yang 1.000, ada yang nilai 5 detik dan ada yang nilai juga 1 detik. Mana yang ditampilkan ini ada pertama inilah kontrol otomatis sebagai mata kuliah pada pemrograman ini. Lalu ada kontrol otomatis sendiri di kelompok 4. Lalu ada anggota tim yang ditampilkan seperti bagai sekretaris sentra saya sendiri dan teman saya. Lalu ada Naval Juluk Hadi dengan ambil 214 yang memiliki 4,1 Milita Sari dengan ambil 214 yang memiliki 1,1 Berpisah dan Besar Rizki dengan ambil 214 yang memiliki 1 menuju 127. Lalu ini juga menampilkan bank sensor yang kami pakai juga, yakni lalu selanjutnya ada instalasi sensor TDS. Ini ya, instalasi sensor TDS sendiri. Ini ada gravity TDS in, TDS sensor in. Dimana untuk pin yang kita hubungkan di pusat PDS sendiri ke Arduino, ini kita menggunakan nama pin S1. Kalau ada transisi PDS set Aris 5.0, nah ini sebagai tegangan referensi ADC sama dengan 5 volt. Kalau ada transisi PDS set at range 1024, yakni range ADC yaitu 10 bit atau 10 sampai 1023. Kalau ada gravity PDS begin, ya ini fungsi untuk nilai sensor. Lalu selanjutnya ada instalasi speed up. Ini ya, untuk instalasi speed up sendiri. Ini ada wire begin, yaitu untuk memulai komunikasi I2C atau inter-integrated circuit. Lalu ada serial frame instalasi start dengan delay 1 detik. Yakni ketika SD card buat serial print generation pilot itu ini program untuk coba instalasi SD card di pin 4. Lalu ada serial print generation pilot itu keluar dari setup juga gagal, dan serial print pilot zone, dan ini ketika instalasi SD card berhasil. Nah, penjelasannya SD bikin 4 ini ada maksud SD card di pin 4 atau spin, dan jika gagal program akan berhenti dengan pesan error. Jadi ketika proses instalasi di Edicap ini, ketika Edicap itu berhasil dibaca, maka akan
ditampilkan di layar monitor nanti di salib highlight, dan ketika si NMC ini gagal membaca si SD card, maka tampilan di area monitor nanti akan error, salib error. Untuk mengetahui NMC-nya sudah terbaca atau belum, dilihat dari SD card-nya. Lalu di sini ada instalasi RTC. Instalasi RTC ya ini is RTC Dekin. Ini merupakan instalasi dari RTC sendiri yang dimaksud waktu. Ini ada is RTC Dekin, di mana ini program untuk memulai RTC. Lalu ada serial string dengan ini. Dan ini ada serial string instalasi down. Dan ini jika instalasi selesai, serial string set time RTC. Ini adalah waktu RTC sesuai dengan komputasi program. Lalu ada RTC adjust set time, update F time. Mana ini adalah makro yang berisi tanggal dan waktu komputasi. Lalu selanjutnya ada fungsi loop program utama. Nah ini fungsi utama ini ada pembacaan dari sensor TDS sendiri. Ini ada one loop yaitu untuk membaca sensor. Lalu ada gravity TDS, temperatur. Dan ini merupakan teknik yang berfungsi untuk menyiapkan suhu untuk kompensasi. Lalu ada gravity TDS update, ini untuk update pembacaan sensor. Lalu ada TDS value gravity TDS, yakni program untuk mengambil nilai TDS dalam tas. Lalu di sini ada program untuk kalibrasi nilai yang didapatkan yang telah menggunakan si sensor sendiri. Dan ada apply kalibrasi to match value benar dengan kalibrasi value TDS value kali kalibrasi again plus kalibrasi offset. Ya ini di sini ada penjelasan tentang formulasi kalibrasi, ya, dengan nilai mentah si TDS value tadi yang dibaca dikali dengan kalibrasi again yang ada di awalan tadi, yang ini kalibrasi again dikali 5. Lalu ditambah dengan kalibrasi offset berupa 5.0 tadi yang ada di atas ini. Itu merupakan kalibrasi nilai si TDS. Lalu ada output ke serial monitor, dan ini tempatnya yang channel negatif value gate value dari 0, kalibrasi value sama dengan 0. Dimana untuk di tempat ini untuk menandakan tanpa angka desimal, ya, dan display value serial string kalibrator 0, 100 atau M. Ya ini dengan nilai saya nanti untuk serial pin sendiri ini biasa untuk mengirim data komputer. Itu ada parameter 0 ini untuk menampilkan berupa menggunakan angka desimal. Lalu ini juga ada penguatan komputer untuk judging atau monitor. Lalu selanjutnya ada tampilan di LCD, yaitu left and value on LCD, set and non, set and now, sambil dengan attitude good now, yakni tampilan, yakni berfungsi untuk mengambil waktu saat ini. Lalu ini ada LCD set cursor 2,0 atau big screen yang menunjukkan jam yang telah tulisan saat ini di ukur.
lalu menit, dan juga detik. Lalu dibaca juga nilai si TTM atau si TDS tadi dengan kalibrasi yang akan dimunculkan di LCD. Yang menuju minimal. Lalu di sini ada tempat untuk penyimpanan data ke SD card, mana ini ada tempat file data ke SD card, nah file sama dengan jawaban, mana perintah ini berguna untuk menyesuaikan untuk menulis. Nah, untuk my file print by of list now, by of the list. Nah, untuk menuliskan di waktu pada hari pada hari pada melakukan kalibrasi, lalu dan melalui in-house dari jam menentukan waktu saat konsolidasi diambil. Nah, saya personal unit yaitu saya mengambil waktu untuk mengambil image ya pada objek juga, lalu untuk pengambilan nilai pada tadi. Nah, di sini ada perhatian error atau impact, dan apabila di satu setiap ini tidak berhasil untuk menyimpan data waktu dari RPC, maka pada tampilan monitor nanti biasanya akan ada error atau impact. Dan di sini ada terakhir ada delay 50, ya ini tunda 0,5 detik sebelum program berikutnya. Ya ini menggunakan delay 500 maksudnya 5.000. Ini untuk input pembacaan tes melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal di Lutfiadi dengan NPM 2214071001. Di sini saya akan menjelaskan data Excel kalibrasi sensor estimator. Di yang pertama yaitu pengulangan sensor EC atau TDS. Untuk sampel yang pertama, pengulangan pertama memperoleh data 3311. Di pengulangan kedua yaitu memperoleh data 3309. Di pengulangan ketiga memperoleh data 3310 dan memperoleh rata-rata 3310. Di sampel kedua, di pengulangan pertama memperoleh data 4414. Di pengulangan kedua memperoleh data 4403. Di pengulangan ketiga memperoleh data 4440 dan memperoleh rata-rata 4419. Di sampel ketiga, di pengulangan pertama memperoleh data 5065, di pengulangan kedua memperoleh data 5048, di pengulangan ketiga memperoleh data 5070 dan memperoleh rata-rata 5061. Di sampel keempat, di pengulangan pertama memperoleh data 5601, di pengulangan kedua memperoleh data 5681, di pengulangan ketiga memperoleh data 5670 dan memperoleh rata-rata 5650,67. Di sampel kelima, di pengulangan pertama memperoleh data 6639, di pengulangan kedua memperoleh data 6658, di pengulangan ketiga memperoleh data 6671 dan memperoleh rata-rata 6656. Di sampel ke-6, di pengulangan pertama memperoleh data 6971, di pengulangan kedua memperoleh data 7019, di pengulangan ketiga memperoleh data 7009 dan memperoleh rata-rata 6999,67. Di sampel ketujuh di pengulangan pertama memperoleh data 7408, di pengulangan kedua memperoleh data 7415, di pengulangan ketiga memperoleh data 7465 dan memperoleh rata-rata 7429,33. Di sampel ke-8, di pengulangan pertama memperoleh data 7554,
Di pengulangan kedua memperoleh data 7.536, di pengulangan ketiga memperoleh data 7.543 dan memperoleh rata-rata 7.544,33. Lalu yang kedua yaitu pengulangan kalibrator TDS meter. Untuk sampel yang pertama, di pengulangan pertama memperoleh data 3.315, di pengulangan kedua memperoleh data 3.319, di pengulangan ketiga memperoleh data 3.315, lalu memperoleh rata-rata 3.315,33. Lalu di sampel kedua, di pengulangan pertama memperoleh data 4.404, di pengulangan kedua memperoleh data 4.404, lalu di pengulangan ketiga memperoleh data 4.404, lalu memperoleh rata-rata 4.404. Di sampel ketiga, di pengulangan pertama memperoleh data 5.044, di pengulangan kedua memperoleh data 5.044, di pengulangan ketiga memperoleh data 5.044, dan memperoleh rata-rata 5.044. Di sampel keempat, di pengulangan pertama memperoleh data 5.676, di pengulangan kedua memperoleh data 5.678, di pengulangan ketiga memperoleh data 5.678 dan memperoleh rata-rata 5.677,33. Di sampel kelima, di pengulangan pertama memperoleh data 6.670, di pengulangan kedua memperoleh data 6.670, di pengulangan ketiga memperoleh data 6.678 dan memperoleh rata-rata 6.672,67. Di sampel keenam, di pengulangan pertama memperoleh data 6.974, di pengulangan kedua memperoleh data 6.976, di pengulangan ketiga memperoleh data 6.972 dan memperoleh rata-rata 6.974. Lalu di sampel ketujuh, di pengulangan pertama memperoleh 7.408, di pengulangan kedua memperoleh 7.409, di pengulangan ketiga memperoleh 7.408 dan memperoleh rata-rata 7.408,33. Di sampel ke-8, di pengulangan pertama memperoleh 7.547, di pengulangan kedua memperoleh 7.548, di pengulangan ketiga memperoleh data 7.548 dan memperoleh rata-rata 7.547,67. Lalu di sini sudah saya buatkan grafik kalibrasinya. Untuk mendapatkan data sensor PPM dan data kalibrator sendiri, yaitu mengambil dari rata-rata pengulangan kalibrator untuk nilai X dan mendapatkan nilai Y dengan mengambil rata-rata pengulangan sensor ISO TDS. Lalu memperoleh nilai Y sama dengan 1,0015 dikali min 5,2965. Lalu nilai koefisiennya yaitu R kuadrat sama dengan 0,9998. Maka sensor kami dinyatakan hampir sempurna karena hampir mendekati nilai 1. Lalu rumus kalibrasinya yaitu sumbu Y sama dengan 1,0015 dikali min 5,2965. Lalu sumbu X sama dengan Y plus 5,2965 garis miring 1,0015. Yang awalnya di sumbu Y ini negatif, maka di sumbu X ini menjadi positif. Uji kalibrasi.
Kalibrasi ialah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi pada kelompok kami menggunakan 8 taraf, yang dimana pada setiap tarafnya dilakukan 3 kali pengulangan. Dimana taraf pertama kami menggunakan air keran, dan pada taraf selanjutnya kami menggunakan air dengan campuran larutan nutrisi AB mix dengan konsentrasi kenaikannya sebesar 5 mili per tarafnya. Untuk kalibrator yang kami gunakan ialah TDS meter. Validasi. Validasi ialah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan pada suatu instrumen. Pada validasi ini kami melakukan pengulangan taraf menjadi 8 taraf, sama seperti pada uji kalibrasi yang dilakukan 8 taraf. Dengan taraf pertama yakni air keran, dan taraf selanjutnya menggunakan campuran air dengan larutan nutrisi AB mix dengan konsentrasi kenaikan sebesar 5 mili. Pada validasi ini kami memperoleh nilai R sebesar 0,9998. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Dwi Lutfi Hadi dengan NPM 2214071001. Di sini saya akan menjelaskan data hasil Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Dwi Lutfi Hadi dengan NPM 2214071001. Di sini saya akan menjelaskan data Excel pengukuran validasi sensor esimeter. Yang pertama yaitu pengulangan sensor TDS. Sampel yang pertama, pengulangan pertama memperoleh data 216, pengulangan kedua memperoleh data 212, pengulangan ketiga memperoleh data 203, dan memperoleh rata-rata yaitu 210,33. Sampel yang kedua, pengulangan pertama yaitu memperoleh data 214, pengulangan kedua memperoleh data 205, pengulangan ketiga memperoleh data 204, dan memperoleh rata-rata yaitu 207,67. Untuk sampel ketiga, pengulangan pertama yaitu memperoleh data 273, pengulangan kedua memperoleh data 262, pengulangan ketiga memperoleh data 259, dan memperoleh rata-rata 264,67. Sampel keempat, pengulangan pertama memperoleh data 392, pengulangan kedua memperoleh data 387, pengulangan ketiga memperoleh data 388, dan memperoleh rata-rata 389. Untuk sampel kelima, pengulangan pertama memperoleh data 511, pengulangan kedua memperoleh data 509, pengulangan ketiga memperoleh data 488, dan memperoleh rata-rata yaitu 502,67. Untuk sampel keenam, pengulangan pertama memperoleh data 620, pengulangan kedua memperoleh data 629, pengulangan ketiga memperoleh data 631, dan memperoleh rata-rata 626,67. Sampel ketujuh, pengulangan pertama yaitu memperoleh data 713, pengulangan kedua memperoleh data 711, pengulangan ketiga memperoleh data 711, dan memperoleh rata-rata yaitu 711,67. Sampel ke-8, pengulangan pertama yaitu memperoleh data 760, pengulangan kedua memperoleh data 759, pengulangan ketiga memperoleh data 734, dan memperoleh rata-rata 751. Lalu yang kedua, pengulangan kalibrator. Sampel pertama, pengulangan pertama memperoleh data 212, pengulangan kedua memperoleh data 221, pengulangan ketiga memperoleh data 221, dan memperoleh rata-rata yaitu 218. Sampel kedua, pengulangan pertama memperoleh data 256, pengulangan kedua memperoleh data 256, pengulangan ketiga memperoleh data 261, dan memperoleh rata-rata 257,67. Sampel ketiga, pengulangan pertama memperoleh data 300, pengulangan kedua memperoleh data 308, pengulangan ketiga memperoleh data 300, dan memperoleh rata-rata 302,67. Untuk sampel keempat, pengulangan pertama memperoleh data 436, pengulangan kedua memperoleh data 438, pengulangan ketiga memperoleh 436, dan memperoleh rata-rata 436,67. Untuk sampel kelima, pengulangan pertama memperoleh 553, pengulangan kedua memperoleh 568, pengulangan ketiga memperoleh 553, dan memperoleh rata-rata 558. Untuk pengulangan keenam, pengulangan sampel pertama yaitu memperoleh data 651, pengulangan sampel kedua
651, pengulangan sampel ketiga memperoleh data 650 dan memperoleh rata-rata yaitu 650,67. Untuk sampel ketujuh, pengulangan pertama memperoleh data 727, pengulangan kedua memperoleh data 727, pengulangan ketiga memperoleh data 726 dan memperoleh rata-rata 726,67. Sampel ke-8, pengulangan pertama memperoleh data 784, pengulangan kedua memperoleh data 786, pengulangan ketiga memperoleh data 786 dan memperoleh rata-rata yaitu 785,33. Baik, di sini saya sudah buatkan grafik validasi dari pengukuran validasi sensor esimeter. Untuk mendapatkan nilai sumbu X dan sumbu Y yaitu dengan cara nilai sumbu X didapat dari nilai rata-rata pengukuran kalibrator dan sumbu Y didapatkan dari nilai rata-rata pengulangan sensor TDS. Setelah itu, nilai yang didapat yaitu Y sama dengan 0,9423X, R kuadrat sama dengan 0,9981. Rumus validasi yaitu Y sama dengan 1,0076X min 37,748. X sama dengan Y dalam kurung Y plus 37,748 tutup kurung garis miring 1,0076. Di sumbu Y ini yang awalnya min, lalu saat dipindahkan di sumbu X ini, min itu berubah menjadi plus atau positif. Terima kasih. SK ini kita hubungkan ke pin 13 Arduino. Nah, lalu ada yang terakhir ada CS, dimana CS ini kita campur lagi ke Arduino pin 4. Gabungkan ke Arduino pin 4 ya. Nah, untuk MMC sudah terpasang juga. Sini. Lalu yang berikutnya kita akan memasang dari sensor yang kita pakai sendiri yaitu sensor AC meter. Sini sudah saya sambung ya sebelumnya menggunakan kabel HV-nya juga. Nah, di sensor ini terdapat arus negatif yaitu GND, positif itu ke VCC dan pin A dari sensor ini ke pin A0 di Arduino. Mari kita sambung ya. Dari arus negatif dulu GND, kita ke GND ke arus papan rangkai GND ya, GND sini GND. Lalu setelah itu ada arus positif atau VCC, kita jumper atau kita hubungkan ke papan rangkai pada arus positif atau VCC. Setelah itu di pin A di sensor kita hubungkan ke Arduino pin 0 ya, untuk ini ke pin A0, maaf ya, ke pin A0 sini berarti. Pasang untuk sensornya. Lalu setelah itu kita lanjut memasang aktuator, dimana aktuator ini kita menggunakan pompa tipe C dan 5 volt.
dengan baterai 9 volt dan relay 5 volt. Kita harus menyesuaikan juga ya, menggunakan relay ini harus sesuai dengan pompanya. Jika relay ini tidak sesuai sama spesifikasi pompa, maka pompanya tidak akan hidup. Kita pasang dulu relaynya. Nah, di sini di relay ini ada arus positif sisi, arus negatif GND dan in. Nah, lalu kita jumper lagi untuk sisi atau arus negatif, arus positif. Nah, berhubung di papan rangkai ini udah penuh, kita jumper terlebih dahulu dengan menggunakan kabel memel. Kita jumper dulu dari sini, papan ini ke sini. Lalu kita tancapkan lagi. Untuk relay di arus positif ini kita hubungkan ke papan rangkai arus positif. Setelah itu ada GND, jumper lagi ke papan rangkai arus GND atau arus negatif. Ini juga udah penuh ya. Kita jumper terlebih dahulu ke seberang papan sini agar arus listrik yang dari sini mengalir ke papan rangkai sebelahnya. Jumper dulu. Kita jumper. Setelah itu kita pasang lagi. Kita pasang relay dari arus negatif ke papan rangkai arus negatif pula. Nah, satu lagi pin ini ke pin 7 di Arduino Uno. Pasang pin 7 Arduino Uno. Untuk relay sudah terpasang. Lalu kita sekarang masang aktuatornya. Aktuatornya ini kita hubungkan ke relay. Pertama kita pasang dulu pengait ini dulu, hubungkan kabel pengait baterai ke pompa dan ke relay. Nah, untuk kabel merah ini kita hubungkan ke kabel negatif, kita hubungkan di relay bagian tengah. Kita kendorkan dulu, setelah kita pasang, kendorkan saja. Pasang, kita kencangkan menggunakan baut. Setelah itu kabel merah di pompa ini kita pasang di relay sebelah kiri. Lagi. Nah, setelah kait dari kabel hitam pompa sama kabel hitam di baterai kita hubungkan, kita sambung. Set. Setelah itu kita pasang ke baterai. Di sini pompa belum menyala karena belum saya hubungkan ke laptop. Nah, setelah komponen semua tersusun dengan rapi dan tancap dengan benar, lalu kita
menggunakan kabel Arduino Uno. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan ke laptop. Coba ya ke laptop. Oke. Coba hubungkan ke laptop. Nah, di sini pompa sudah menyala, berarti rangkaian kita ini sudah terus dengan baik. Nah, pompa ini akan mati ketika membaca sensor ini. Ya, kita setting di sintak. Nah, ukuran nutrisi yang kita pakai, ketika nutrisi itu rendah maka pompanya akan hidup, dan ketika nutrisinya sudah terpenuhi maka pompa otomatis akan mati. Sekian dari video perakitan dari kelompok 4, yaitu sensor esimeter. Baik, saya berdasarkan yang Citra dengan SN 224-071113. Ini saya akan menjelaskan tentang program uji kinerja pada sensor kami, yaitu sensor esimeter. Mana nanti juga saya akan menjelaskan tentang penjelasan fungsi if atau fungsi lain yang digunakan untuk sistem on off pada aktuator komponen sendiri. Baik, ini merupakan tingkat yang kami gunakan untuk melakukan uji kinerja. Untuk pembahasan utama akan kita ini adalah input file, di mana master dari input file ini komen dari negara berkomunikasi ada I2C atau Integrated Drone. Dalam ada input disebut sekali I2C. Nah, ini bisa dari integrasi dengan komunikasi ada I2C. Kalau ada input RPC disebut ini itu untuk dari real-time clock RPC. Kalau ada input XPI untuk dari komunikasi di itu ada input SD besar yang dari untuk SPI. Lalu ada input grafisi pelajar yang dari info sederhana. Biasanya untuk wireless ini adalah komunikasi I2 antara Arduino dengan komponen seperti LCD dan RCD. Lalu ada liquid crystal I2 ini berfungsi untuk mengontrol LCD dengan 16x2 melalui protokol 12 atau I2C. Lalu ada RPC liquid ini berfungsi untuk mengatur dan membaca waktu real time dari modul RPC D5231. Lalu ada XCI.H ini untuk membaca dan menulis data ke XCI. Lalu ada gravity TDS.H ini library untuk sensor TDS. Lalu selanjutnya ada definisi pin dan konstanta. Ini ada pin TDS sensor pin 0, yakni pin analog untuk sensor TDS. Jadi untuk sensor TDS sendiri ini dihubungkan ke pin 0 pada Arduino. Lalu ada definisi relay pin 7, nah ini pin digital untuk relay. Nah ini untuk relay sendiri kita hubungkan ke Arduino Uno ini langsung ke pin 7 sesuai dengan singkat yang kami buat, yang saya buat. Lalu ada load validasi, ini variabel untuk menyimpan hasil kalibrasi dari TDS. Nah, lalu di sini ada komen batas minimum dan maksimum nutrisi dalam PCN. Ini ada convert nutrition level dengan 300. Kemudian batas minimum kadar nutrisi sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada program uji kinerja ini kita akan menggunakan setting point. Jadi untuk setting pointnya kita menggunakan minimal nutrisi dan maksimal nutrisi. Di mana ketika minimal nutrisi ini, ketika si sensor yang mendeteksi
posisinya itu rendah atau di bawah setting point, maka aktuator atau pompa itu sendiri akan menambahkan alfa nutrisi ke tanaman sehingga nutrisi tanaman itu tercukupi. Ketika sudah mencukupi atau tidak melewat dari batas nutrisi, maka si pompa atau aktuator sendiri itu akan nanti untuk menyuplai siloam lagi. Ini ada faktor maksimal nutrisi level yang dimatis jadi kita setting di nutrisinya kita nutrisi kurang dari 300 maka akan hidup dan kita nutrisi 9 sampai 500 ppm maka tempat itu akan itu ada goal pump running pada satu pompa mati atau hidup. Nah, nah untuk goal pumping ini adalah merupakan goal untuk melacak status pompa di mana pompa itu mati atau hidupnya. Lalu di sini ada variabel global apa global dan objek. Ini ada stop by Amlik PG12 dan Minggu 9 Selasa Rabu Kamis Jumat dan Sabtu. Di sini merupakan chat yang menampilkan hari-hari yang ada 7 hari dengan 11 signal sedang. Ada dapat temperatur sama dengan 25, ada S value 0. Ini ada pilihan dari suhu awal dan nilai kebenaran. Nah, suhu awalnya itu bisa sampai 25 derajat, dan ada S value-nya itu sama dengan 0. Lalu ada liquid crystal I2C dengan LCD 0,27, 16,2. Ini namanya adalah instalasi LCD dengan alamat I12C 0,2 dan ukuran 16x2. Lalu ada file my file, ini objek file untuk bisa disimpan di siap. Lalu ada RPC DS323 itu RPC, itu objek RPC DS3231. Lalu ada grafik kita DS, titik grafik kita DS. Nah ini merupakan objek yang sampai DS sendiri. Nah untuk day of week ini merupakan array dari nama hari dalam bahasa Indonesia. Lalu ada temperatur, dan ini suhu yang kita pakai tadi dari 25 derajat Celcius. Dan untuk kali bagi sensor sendiri, lalu ada LCD 0 kali 27 dan ini bukan instalasi LCD I2C dengan alamat 0 kali 27. Lalu selanjutnya ada variabel ini. Variabel ini ada text long kecil milik sama dengan 0 atau untuk samainnya itu waktu sebelum untuk hidup. Kalau ada text long for graphic HD milik itu waktu sebelum untuk penyimpanan HD. Lalu ada text not from starting itu waktu saat mulai hidup. Lalu ada cost long interval, ini ada 1000 interval untuk fungsi lain ya ini 1 detik. Lalu ada cost long SD interval yaitu 3000 interval minimal sekitar itu 20 detik. Lalu ada cost long time out yaitu baru waktu untuk pompa menyala yaitu 60 detik untuk kita pompa terus menyala. Jadi ini juga terdapat pump time out itu berfungsi untuk menjaga si pompa itu agar tidak hidup terus menerus, agar pompa itu bisa tidak menjadi konstruksi atau karena ketika pompa itu listrik interest maka kita menyimpan batas waktu dengan pompa itu tertentu listrik. Lalu selanjutnya ada fungsi setup. Ini yang kita ada instalasi hardware LCD unit atau instalasi LCD atau ada LCD backlight itu melakukan backlight di LCD. Pada instalasi pin relay tinggal type support dan ada pin mode relay pin support dan ada digital wire atau relay pin high untuk memadukan relay pada awal satu program relay log. Lalu ada tampilan untuk menampilkan identitas kelompok. Ini ada LCD chat kolom kita di kolom 0 garis 0 proses kiri atas LCD. Lalu ada LCD pin kasih pertanyaan yang menampilkan teknis pertanyaan pada LCD. Lalu ada LCD chat kursor di kolom 0 baris ke 1
garis kedua ada LCD, lalu ada LCD pin kelompok 4 ini menambahkan teks kelompok 4 yaitu kelompok kami sendiri itu ada LCD, lalu ada nilai jadi menulis nama titik sebelum melanjutkan ke program, lalu LCD pin yang memberikan nama LCD. Ini ada menampilkan nama anggota kelompok secara bergantian. Yang sifatnya yaitu LCD set kursor 0,0 itu kursor di kolom 0 garis ke 0. Nah ini LCD pin batas setiapnya putra. Ini akan menampilkan nama anggota pertama pada LCD 1 yaitu saya sendiri batas setiapnya putra. Kalau ada LCD set kursor 0,1, kursor di kolom 0,1 yang menampilkan LCD pin 2214 menampilkan NPM anggota pertama yaitu saya sendiri. Lalu terdapat delay menunggu selama 1 detik. Lalu LCD akan berganti atau membersihkan layar LCD untuk berganti ke nama anggota selanjutnya. Sampai ke anggota sampai sampai menampilkan teks mata kuliah itu sangat otomatis dan menampilkan di sensor yang dikirimkan dan kita menginginkan sensor insert. Lalu selanjutnya ada instalasi sensor dan modul. Ini di sini ada serial booting 1600 yaitu membuat komunikasi serial dengan port range 1600. Lalu ada Gravity TDS set pin TDS sensor pin yaitu mengatur pin untuk sensor TDS. Tidak ada Gravity TDS set RF 5.0 atau mengatur pegangan referensi ADC sama dengan 5V. Itu Gravity set range 1024 itu mengatur ruang ADS. Lalu ada Gravity Basic itu instalasi sensor TDS. Lalu di sini ada Swaptif SGBK 4 yaitu memulai modul SGSAP apakah berhasil. Serial pin instalasi pilot yaitu menampilkan pesan error berdasarkan monitor status. Lalu ada serial pin instalasi doang menampilkan pesan sukses berdasarkan monitor delay. Jadi ketika si SGSAP ini berhasil untuk menyimpan data, maka di layar monitor sendiri akan menampilkan kita berhasil ya, itu akan menampilkan instalasi down dan apabila error tidak bisa menyimpan maka di area monitor akan menampilkan instalasi error. Lalu di sini juga ada attitude address dan text dan itu mengatur waktu aksi dari waktu continuity. Jadi ketika di tempat menu dipanggilkan, maka attitude ini juga akan mengambil waktu atau metode waktu sesuai dengan waktu ketika pemilihan tersebut. Lalu di sini ada fungsi kontrol pump sendiri atau kontrol si pompa karena aktuator yang menginstalkan ini merupakan pompa. Jadi kita juga menggunakan fungsi kontrol untuk si pompa ini dapat hidup atau mati. Di sini ada command function untuk mengendalikan pompa berdasarkan standar nutrisi. Ada voice control pump, start increase level, kalau ada insight long connect menulis sama dengan switch. Kalau ada kita ada nutrisi di bawah batas minimum dan pompa belum menyala. Iya, ini nutrisi level dan dari minimal nutrisi. Tapi kami sebetulnya itu di kita aware nilai pin low ketika nilai pompa menyala. Kalau ada pompa running itu kami start time ini. Nah untuk serial pin dan pompa nutrisi hidup sampai kadar deteksi rendah, lalu ada LCD set motor, itu dan LCD pin pompa on. Nah, pada ini kita semua aja, saya akan beri contoh pada semua kasih nama tapi saya beri level dibikin teman-teman maksimal itu ini kita lewat nilai pin set maksimal pompa nanti kalau ada company pas dari serial pin pompa nanti sampai kadar ini cukup dari set total 0,1 ada LCD pin nilai si nanti
Lalu LCD fundamental ada LCD. Nah, untuk tingkat ini tadi, ini pompa hidup bisa TDS kurang dari 300 yang saya jelaskan pada tingkat ini tadi. Itu ketika TDS atau sensor membaik kita nutrisi itu selama 100 melakukan penyakit hidup, dan ketika TDS itu membaca biasanya sudah lebih dari 500, maka pompa akan menyala. Lalu ada safety timeout juga untuk saya jelaskan untuk menjaga pompa agar tidak mengalami kesulitan dengan otomatis pompa itu akan mati atau tidak menolak selama nanti lebih. Lalu di sini ada Philips membaca sensor detik ya, ada effect rock current ini sudah waktu saat dalam milidetik. Kalau ada kesimpulan di dalam satu detik ya, kalau ada set time now menurut optimal limit waktu dari posisi, ada gravity TDS terhadap temperatur yang hidup ke kesimpulannya S, pada gravity TDS update itu nomor baru nilai TDS, ada TDS value gravity TDS value membaca nilai TDS. Terus ini ada validasi sama dengan TDS value plus 3 detik sama 348 per 1000 teknologi. Nah, untuk nilai TDS, nilai validasi nilai ini didapatkan dari setelah kita melakukan validasi, maka dapatkanlah untuk rumus yang dimasukkan ke isi kinerja. Nah, validasi validasi yang pertama validasi dari variabel monitor yang bisa nilai dari validasi, kemudian PTM menambahkan PTM di baris dari monitor. Tampilan waktu dari SD, jadi SD set paling terbesar di kolom 0 dari 0, ada SD change jam, indikan text jam pada LCD, ada LCD change, no hard, dinamikan jam dalam desimal pada LCD, dan itu dinamikan karakteristik jadi dua pada LCD, kalau LCD ini no minute, saya itu menampilkan menit dalam desimal pada LCD, kalau ada LCD screen dengan karakter di luar pada LCD, kalau ada LCD screen, dinamikan detik dalam desimal pada LCD. Lalu yang selanjutnya ada update LCD checker yang monitor. Nah, ini ada beberapa SD start baik 60 detik. If currently sampai prosesnya tidak dengan in depan dan sama dengan LCD, jadi ada data terminal dengan LCD now di mana manfaat itu akan menaktif naik ke pada file yang berhasil disimpan oleh mereka. Lalu ada manfaat terminal file untuk menyimpan jam di jam ketika proses pengambilan masa disimpan. Lalu ada manfaat non menit menyimpan di juga. Lalu ada trik melakukan menyimpan detik. Lalu ada manfaat validasi menyimpan lagi NFS. Lalu ada my PTN menyimpan teks PTN. Lalu ada manfaat pump menyimpan tempat. Manfaat pump on atau off menampilkan ketika pompa itu on atau off di area monitor. Dari saya itu secara insight tentang teknologi sendiri. Jadi secara alternatif jika file itu besar itu besar, maka mendapat pesan error di variabel. Nah, untuk format data yang tersimpan sendiri di satu kita sendiri nanti ada hari, lalu nanti ada waktu,
menunjukkan waktu dengan apa, lalu nantinya ada nilai di TDS sendiri, lalu selanjutnya ada status pompa itu on atau off. Saya di sini saya akan menjelaskan fungsi extract pada tempat yang kami gunakan. Untuk fungsi extract sendiri yang kita gunakan ini untuk di pompa sendiri ya, dengan kita akan menghadirkan di pompa sendiri. Nanti ini merupakan fungsi extract sendiri yang kita gunakan, di mana tadi kita kan menggunakan set point ketika kita menggunakan nutrisi ini, kita setting minimal nutrisi di 300, ketika ada situ deteksi bahwa nutrisi itu kurang dari 300, maksudnya itu akan otomatis hidup. Lalu ketika si sensor ini sudah membaca nilai si nutrisi ini sudah melebihi data menggunakan nutrisi yaitu 100, maka akan dapat menentukan nanti. Jadi itu sih mungkin tips yang kita temukan untuk memonitor detik cepat, untuk mengatur untuk sampai kecepatan hidup dan kecepatan ya nanti. Dan kita juga menggunakan jadi pada sensasi dari si pompa sendiri. Jadi pompa itu akan otomatis mati ketika dia sudah menyala dari ini itu untuk mencegah agar pompa itu tidak mati. Kegiatan uji kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem setting point di mana kami menggunakan 8 setting point mulai dari 200 ppm sampai 900 ppm, di mana setiap set point diambil data pengukuran baik dari sensor maupun kalibrator selama 2 jam dan penyetingan aktuator atau pompa akan hidup setiap 15 menit sekali. Jadi, setiap setting point pompa akan hidup kurang lebih 8 kali. Izin memperkenalkan diri, saya Yunita Sari dengan nomor NPM 2214071023. Di sini saya akan menjelaskan rumus dan proses perhitungan analisis uji kinerja pada kelompok kami, yaitu sensor estimator. Pada pengujian ini dilakukan dengan cara menguji keseluruhan sistem dalam pengontrolan alat yang kami rancang, di mana kami merancang alat atau sensor estimator, yaitu pengatur konsentrasi nutrisi dalam hidroponik. Apabila kondisi air padatan dan kurang dari setting point pompa nutrisi, maka pompa akan menyala. Dan apabila nilai lebih dari setting point, pompa nutrisi akan mati secara otomatis. TDS sensor ini sebagai input pengendali relay agar pompa dapat bekerja sesuai perintah yang telah diberikan. Kami men-setting pemrograman pada setting point-nya, yakni pada setting point pertama sebesar 200, di mana apabila sensor kurang dari 200, maka pompa akan on, dan di mana sensor lebih dari 200, pompa akan off. Selain mendapatkan data sensor, kami juga mendapatkan nilai kalibrator TDS. Nilai kalibrator ini didapatkan dari pengukuran menggunakan perbandingan alat, yaitu TDS meter yang kami gunakan. Kami mengukurnya setiap 15 menit sekali, jadi pada menit pertama kami mengukur dan menyamaratakan data sebanyak 15 menit. Kami menggunakan delay selama 30 detik. Jadi data yang tersimpan atau data yang akan muncul ialah setiap 30 detik. Pada uji kinerja ini, setiap setting point-nya kami memindahkan sensor ke tempat yang berbeda, tetapi pada prototipe yang sama, setiap 15 menit sekali, dan kami juga mengukur nilai kalibratornya menggunakan TDS meter. Dan ini ideal data yang kami peroleh pada setting point 1 sampai ke 8. Dapat dilihat di sini, kami men-setting untuk set point pertama sebesar 200, setting point kedua 300, setting point ketiga 400, setting point keempat 500, setting point kelima 600, setting point keenam 700, setting point ketujuh 800, dan setting point ke-8 ialah 900. Peningkatan setiap setting point-nya ialah sebesar 100, dan data yang kami peroleh setiap setting point-nya berbeda-beda hasilnya. Untuk yang selanjutnya ialah grafik uji kinerja. Yang pertama ialah grafik dari setting point pertama, di mana sumbu X ialah waktu per menit dan sumbu Y ialah TDS value per ppm.
Pada setting point pertama, dapat dilihat terdapat peningkatan dan juga penurunan. Hal ini terjadi karena pada menit ke-15 kami memindahkan sensor ke tempat yang berbeda dengan memungkinkan terjadinya peningkatan ataupun penurunan yang lumayan signifikan. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh tidak sama. Pada setting point kedua, dapat dilihat juga data seperti ini. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Dan pada bagian terakhir, ini ialah grafik uji kinerja keseluruhan dari uji kinerja 1 sampai ke 8, di mana sumbu X ialah waktu per menit dan sumbu Y ialah TDS value per PTM. Di sini terdapat setting point pertama berada di bawah, setting point kedua berada di atasnya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hal ini berada pada tempat yang berbeda-beda karena kami menggunakan waktu yang berbeda dan juga waktu yang lumayan tidak sama. Yang selanjutnya ialah data stabilitas. Dapat dilihat di sini ialah data dari stabilitas dari data pertama sampai dengan data ke 1920. Di mana waktu pertamanya ialah pada setting point ke 200 dan data yang waktu terakhir ialah 1920 dengan setting point ke 900. Untuk grafik stabilitas di sini kita dapatkan dari nilai waktu, setting point, TDS value, kalibrator dari masing-masing waktu. Dan di sini ialah penyebarannya pada setiap setting point. Di mana sumbu X ialah waktu per menit, dan sumbu Y-nya ialah nilai dari setting point, TDS value, dan kalibratornya. Selanjutnya ialah data akurasi. Dapat dilihat di sini, nilai SP-nya ialah 200 karena kami men-setting point 1 sebesar 200. Untuk nilai NA-nya ialah nilai aktual atau TDS value. Ada nilai SP, NA, terus SP NA per N. Ini ialah jumlah data pada setting point pertama yang berjumlah 238. Berarti data nilai N-nya ialah 238. Lalu ada SPNA dibagi N dibagi SP, data yang sebelumnya dibagi SP. Selanjutnya ada 1 dikurang SPNA N dibagi SP, ialah 1 dikurang nilai sebelumnya. Untuk nilai persen, ini ialah keakurasian. Di sini dikali 100, didapatkan data pada nomor 1 ialah 99,999% yang mendekati nilai 100 berarti sangat akurat. Lalu pada nomor kedua sampai ke 238 dicari juga datanya. Untuk memudahkan dicari alat nilai rata-rata pada masing-masing set point. Sampai ke setting point ke 8. Untuk yang selanjutnya ialah grafik akurasi. Hal ini didapatkan dari sini, di mana X-nya ialah setting point dari pertama sampai dengan ke 8. Untuk batas pompa off-nya itu dari setting point pertama sampai ke 8 dapat tersimpan dengan baik. Dan di sini ialah nilai tarafnya.
dan nilai akurasi persennya. Yang selanjutnya ialah uji reliabilitas. Ini terdapat data dari masing-masing setting point pertama sampai dengan setting point ke-8. Di sini terdapat rumus yaitu Corel dalam kurung sensor dan kalibrator. Lalu didapatkan pada setting point pertama nilainya ialah 0,8706. Yang kedua ialah 0,9854, yang ketiga 0,9983, yang keempat 0,9867, yang kelima 0,998, yang keenam 0,9972, yang ketujuh 0,994, yang kedelapan 0,998, dan rata-ratanya ialah 0,9793. Nilai reliabilitas ini ialah nilai yang ditunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Ini ialah uji reliabilitas pada masing-masing setting point, dan berikut ialah grafik dari uji reliabilitasnya. Kami mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 0,1752X, R kuadratnya 0,8143, di mana sumbu X-nya ialah setting point dan sumbu Y-nya ialah nilai reliabilitas. Untuk nilai rata-rata dari uji reliabilitasnya ini, yang tinggi ditunjukkan dengan nilai yang mendekati angka 1. Jika nilai reliabilitasnya mendekati angka 1, maka alat tersebut sangat amat baik untuk digunakan. Untuk yang selanjutnya ialah respon alat. Respon alat dengan cara mengukur seluruh lama alat itu bekerja, dari pertama alat tersebut teraliri arus listrik hingga semua alat menyala. LCD menampilkan perintah dan aktuatornya hidup, kemudian aktuatornya padam. Hal ini yang menyatakan respon alat pada data pertama. Kami memperoleh respon alat 34,48.000. Kami melakukannya sebanyak 5 kali, dan begitu pun selanjutnya, hingga ke 40 data. Dan ini ialah grafik dari respon alat kelompok kami, di mana sumbu X-nya ialah ulangan, dari ulangan pertama sampai ke 5, 5 ke 10, 10 ke 15, 15 ke 20, 20 ke 25, 25 ke 30, 30 ke 35, dan yang terakhir 35 ke 40. Sumbu Y-nya ialah waktu per detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divatski. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau penetapan kita pada materi kali ini. Berdasarkan hasil perancangan dan analisis sistem kontrol otomatis berbasis esimeter, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu memantau dan mengatur nilai isi larutan nutrisi secara otomatis sesuai batas yang telah ditentukan. Dengan manfaat sensor AC dan microcontroller, sistem dapat memberikan respon cepat terhadap perubahan nilai konduktivitas, sehingga kestabilan nutrisi dalam sistem hidroponik itu dapat terjaga dengan lebih efisien dan juga akurat. Nah, sistem ini tuh dapat menggantikan proses manual yang selama ini dianggap memakan waktu dan juga lebih sering melakukan kesalahan, jadi mendukung penerapan teknologi dalam pertanian yang presisi, sehingga penggunaan sistem ini juga bisa meningkatkan produktivitas tanaman karena nilai isi ini selalu berada dalam rentang optimal bagi pertumbuhan. Lalu, saran yang bisa kita berikan setelah melakukan sistem kontrol otomatis ini, yaitu menambahkan fitur monitoring jarak jauh berbasis internet atau IoT agar penggunaan dapat memantau dan mengontrol sistem melalui smartphone atau komputer. Yang kedua itu adalah mengintegrasi sensor pH agar pengaturan nutrisi menjadi lebih lengkap dan akurat. Lalu juga kita bisa menggunakan pompa dan akuator yang lebih presisi untuk sistem skala yang besar. Lalu ada penutup. Dengan adanya sistem kontrol otomatis esimeter, diharapkan budidaya tanaman secara hidroponik dapat menjadi lebih efisien, modern, dan mudah dijalankan, baik pada skala rumah tangga maupun komersial. Sistem ini merupakan salah satu langkah nyata dalam mendorong transformasi digital sektor pertanian dan meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan.
Sekian video dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.